Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Nurgita Fitri dari kelas 2 MA04 dengan NPM 108207888. Saya akan menjelaskan mengenai materi Human Relation. Definisi Human Relation. Dalam Kamus Internasional Populer, humanist berarti ajaran atau paham kemanusiaan, menganggap manusia lain mempunyai nilai, kepentingan-kepentingan, dan hak-hak serta kewajiban yang sama sebagai layaknya manusia. Sedangkan relation berarti hubungan. Dari pengertian tersebut bahwa human relation adalah hubungan atau interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain atau dengan sekelompok orang yang berlangsung secara manusiawi. Human relation merupakan studi tentang hubungan antar manusia dan membantu bagaimana cara interaksi yang efektif. Dengan mempelajari human relation, maka kita akan mempelajari keterampilan yang membantu mencapai tujuan pribadi dan profesional serta dapat berkontribusi pada organisasi. Dalam arti luas, human relation menyangkut komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam sebuah bidang kehidupan, sehingga menumbuhkan kebahagiaan dan kepuasan hati kepada kedua belah pihak. Dalam arti sempit, komunikasi persuasif yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam situasi kerja dan dalam organisasi kekaryaan dengan tujuan mengunggah kegairahan dan motivasi serta dengan semangat kerja sama yang produktif dengan perasaan bahagia dan puas hati. Human relation tidak sekedar untuk memperhatikan manusia, tetapi membuat sekelompok manusia untuk bergairah, menyadari akan tujuan kelompoknya, menampakkan kerjasama yang didasari atas unsur-unsur antara lainnya sebagai berikut. Secara umum, human relation mencakup semua jenis interaksi, termasuk konflik, kerjasama, dan hubungan kelompok. Human relation dapat berguna untuk bekerja secara efektif. Hal ini dapat diwujudkan dengan melibatkan keterampilan kognitif, keterampilan hubungan, dan keterampilan pribadi. Lalu, apa manfaat mempelajari human relation? Dengan mempelajari human relation, maka memungkinkan kita untuk mendapatkan wawasan yang berharga tentang bagaimana dan mengapa orang berpikir dan bertindak, memperoleh keterampilan untuk berinteraksi dengan orang lain, serta mengembangkan keterampilan untuk mengatasi masalah yang potensial, membantu membangun hubungan yang positif, dan mengatasi masalah pribadi, mengembangkan strategi, peningkatan karir dan pribadi, serta kompetensi sosial. Komunikasi dalam human relation. Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam human relation. Di antaranya adalah pertama, membangun tim, dan kedua, menghindari kesalahpahaman. Ada juga fungsi komunikasi dalam human relation sebagai berikut. Komunikasi efektif merupakan komunikasi yang mampu untuk menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlihat dalam komunikasi. Tujuannya untuk memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima sehingga bahasa lebih jelas, lengkap, pengiriman dan umpan balik seimbang, dan melatih menggunakan bahasa nonverbal secara baik. Komunikasi formal. Menurut Effendi, sistem komunikasi formal biasanya mengikuti garis-garis wewenang sebagaimana dituangkan dalam struktur organisasi. Proses komunikasi biasanya dilakukan di dalam lembaga formal melalui garis perintah atau sifatnya instruktif. Komunikasi verbal. Menurut Goffman, komunikasi verbal merupakan komunikasi dengan kata-kata verbal melalui komunikasi yang kita sebut bahasa, karena dapat membantu kita untuk memiliki kemampuan memahami.
Gaya komunikasi ini bersifat mengendalikan dan ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Aspek penting dari gaya ini adalah adanya landasan kesamaan dan ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal lisan maupun tulisan yang bersifat dua arah. Gaya komunikasi ini memiliki kecenderungan agresif karena pengiriman pesan memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran dan pendapat atau gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengiriman pesan mempunyai hak untuk memerintah atau mengontrol. Gaya komunikasi ini dapat mengakibatkan melemahnya tindak komunikasi, artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya komunikasi ini dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan atau kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi gaya komunikasi seseorang. Self-esteem. Berikut merupakan 4 aspek pembentukan self-esteem. Berikut merupakan manfaat dari dimilikinya self-esteem yang tinggi. Karakter adalah sifat batin yang memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Integritas adalah sebuah nilai yang selalu menjadi dasar untuk menjamin kejujuran nilai-nilai lainnya. Moral adalah aturan kesusilaan yang meliputi semua norma kelakuan, perbuatan, tingkah laku yang baik. Moral dibagi menjadi dua, yaitu moral murni dan terapan. Nilai-nilai merupakan suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Menurut Magnus Suseno, etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Yang memberi kita norma tentang bagaimana kita harus hidup adalah moralitas. Sikap. Sarnoff mengidentifikasikan sikap sebagai kesediaan untuk bereaksi secara positif atau secara negatif terhadap objek-objek tertentu. Berikut merupakan komponen sikap.
Menurut Syarif dan Syarif dalam Hudaria, sikap dapat berubah karena kondisi dan pengaruh diberikan sebagai hasil belajar. Sikap tidaklah terbentuk dengan sendirinya karena pembentukan sikap senantiasa akan berlangsung dalam interaksi manusia berkenan dengan objek tertentu. Sekian materi mengenai human relation, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.